Ya baik, jadi teman-teman wartawan semua, hari ini kita update data COVID di Kabupaten Merauke sampai dengan siang ini. Data pasien yang positif masih tetap 2 yang sementara kita rawat, ya. Kemudian PDP-nya juga masih 4 seperti kemarin, ya, belum ada tambahan. Kondisi pasien semua dalam keadaan stabil, ya, antara sakit ringan sampai sakit sedang. Kemudian orang dalam pengawasan ada 117 ODP, dan orang tanpa gejala ada 388, ya. Kemudian seperti yang Bapak Ibu ketahui, yang sembuh 2 dan yang sehat yang sudah dipulangkan ada 12. Untuk tambahan 4 PDP yang sementara dirawat seperti yang kemarin sudah saya sampaikan adalah kontak dengan pasien nomor 13 dan 14. 2 kontak serumah dan 2 lagi pasien penumpang Lion Air tanggal 24 yang bersama-sama, ya. Kemudian untuk penumpang Lion Air yang sudah kami informasikan untuk segera ke rumah sakit untuk kita periksa, ya, sampai dengan hari ini berjumlah 54 orang dari 110 penumpang dalam manifest, ya. 54 orang, jadi 24 kemarin dan 30 hari ini sampai dengan siang ini. Dari 54 penumpang Lion Air tanggal 24 yang sudah diperiksa dan di rapid test, ditemukan 1 orang yang positif, tapi belum ditetapkan sebagai PDP karena kondisinya baik, ya. Masih sementara dalam pemantauan. Rencana kami mungkin besok akan dikarantina, ya. Kami tadi sudah barusan dari Hotel Asmat untuk mempersiapkan Hotel Asmat sebagai tempat karantina, tempat karantina bagi penumpang Lion Air yang ketika kita periksa dengan rapid test positif, karena akan ditindaklanjuti, ya. Kalau rapid testnya positif, maka akan diambil sampelnya, diambil swabnya untuk dikirimkan ke Balitbank Kes Jayapura untuk diperiksa lebih lanjut, karena rapid test itu cuma untuk screening awal, ya. Untuk yang penumpang yang dan petugas kesehatan yang di rumah sakit juga yang sudah kita periksa yang negatif, ini sesuai dengan protapnya nanti akan diperiksa 10 hari lagi, ya. Jadi kalau rapid test kita tes hari sekarang negatif, maka 10 hari kemudian akan dites ulang apakah dia negatif atau positif. Tapi kalau dites ternyata positif, maka akan ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Balitbank. Mungkin sementara informasinya begitu. Ada yang mau ditanya? Identitasnya Pak, umur yang mana? Yang hasil rapid test penumpang itu yang dikatakan positif itu? Umur saya belum tahu persis. Ya. Laki perempuan? Tapi perempuan. Ya, perempuan. Kapan akan masuk? Ya. Yang positif itu kapan masuk bisa dirawat? Yang positif tidak, dia dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat. Cuma dia rapid test positif itu kan kita harus antisipasi. Iya. Kalau misalnya kita tidak karantina, memang kita anjurkan untuk isolasi rumah. Tapi kan tidak ada yang menjamin ketika isolasi rumah dia di rumah saja. Kalau dia jalan-jalan tidak ada yang mengawasi dan ternyata misalnya hasil ini dia positif, berarti dia sudah menularkan berapa banyak orang. Sehingga kami sudah koordinasi dengan Pak Bupati selaku Ketua Satgas. Mulai besok kita pakai Hotel Asmat untuk karantina terpusat, ya, sehingga semua penumpang lain yang kita rapid test positif akan kita karantina di situ dan dijaga oleh aparat, ya, supaya tidak berkeliaran.
dijaga oleh aparat. Satgas akan mengakomodir terkait dengan makan minum yang bersangkutan selama di karantina. Tadi kami di sana dengan tim dari rumah sakit sudah bicara dengan manajemen di hotel untuk terkait bagaimana persiapan dan secara teknis bagaimana laundrynya kita amankan, seperti apa teknis-teknis itu untuk pencegahan penularan. Jadi semua yang dari pesawat itu dok akan dibawa ke situ? Semua yang dari pesawat dan hasil rapid testnya positif. Oh, gitu. Semua penumpang Lion Air yang memang belum semua ini, kan tadi sudah saya sampaikan. Di Memang, manifestnya itu ada 110 kalau nggak salah, dan baru sampai sampai siang ini baru 54 yang sudah datang ke rumah sakit untuk dites. Dan dari 54 itu satu positif. Ya. PDP? Belum. Dia sehat. Jadi Sehat. dia masukkan ke dalam ODP, tetapi harus karantina karena dia punya potensi untuk menularkan kalau dia itu nanti ternyata positif. Jadi kalau dengan rapid tidak misalnya rapidnya positif terus kita bilang dia positif COVID, tidak. Harus diperiksa dengan PCR di Balitbangkes untuk memastikan. Iya. Tapi dengan rapid test itu sudah ada indikasi awal, ada kemungkinan dia sudah terinfeksi, kan begitu. Dok, mungkin dari saya keterangan dari yang positif ini, mungkin jarak duduknya dengan yang positif suami istri dengan dia itu kira-kira ada keterangan dari dia kan dok? Di 12. Nomor 12. Di seat nomor 12. Seat nomor 12. Terus yang positif yang suami istri itu? Di 2A, 2B. 2A, 2B ya. Salah satu PDP yang sementara di Opnam yang dirawat di yang PDP 16 itu juga dia duduk di seat 12. Tetapi yang dekat dengan dua yang positif itu kira-kira yang berdampingan dengan 2B dan 2B 2A itu adakah di antara mereka yang juga Belum. Kita kan saya baru mendapatkan jumlah 54 itu rinciannya mereka yang itu yang 54 ini duduk di mana-mana saja kan belum. Ya, baik. Ya. Salah satu juga itu artinya itu dari sisi pasien ini ada proses proteksi oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita memberi apresiasi dan penghargaan terhadap tenaga medis yang di rumah sakit yang menangani pasien positif dengan yang PDP. Nah, proteksi terhadap mereka itu seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Untuk tenaga medis yang melayani di rumah sakit untuk merawat pasien COVID ya selama ini itu dengan rapid test juga sudah dilakukan tes semua untuk mendeteksi sedini mungkin jangan sampai tenaga medis kita ada yang terinfeksi. Ya. Dan itu sudah dilakukan. Hasilnya? Ya. Hasil? Belum, nanti baru kita laporkan kemudian. Lalu bagaimana dengan pengadaan? Karena mereka garda terdepan ya, yang menangani. Iya. Kira-kira apa proteksi dan penghargaan terhadap mereka sehingga mereka artinya itu benar-benar terbebas dari proteksi. Kalau proteksi kan saya kira sudah ada SOP-nya. Ya, bagaimana APD mereka gunakan dan itu disiapkan semua ada. Terkait dengan penghargaan sama seperti instruksi presiden, saya kira begitu juga pemerintah daerah akan menjamin dalam bentuk tambahan insentif untuk tenaga medis. Seperti yang saya kira Bapak Ibu sudah tahu, ada instruksi presidennya kan untuk tambahan insentif untuk tenaga medis yang melayani pasien COVID. Lalu bagaimana memberikan akomodasi khusus untuk mereka? Ya, akomodasi khusus untuk apa itu? Akomodasi khusus untuk tenaga medis. Tidak, akomodasi khusus mereka memang kemarin kan ditawarkan hotel Asmat untuk tenaga medis yang bertugas di rumah sakit untuk melayani COVID. Cuma kan pertimbangannya koordinasi lebih cepat dan kalau ada sesuatu mereka lebih cepat bergerak sehingga mereka lebih memilih akomodasinya di UGD baru sekarang. Jadi itu sekretariat tim COVID yang di rumah sakit juga tempat mereka menginap. Lalu pengadaan APD bagaimana Pak? Seperti disampaikan Direktur, tim medis di rumah sakit itu hanya menggunakan APD yang seadanya saja dicuci ulang seperti itu. Apakah sudah? Tidak dicuci ulang. Siapa yang bilang? Direktur sendiri yang menyampaikan. Ya. Direktur RSUD Pak. Itu untuk yang sepatu bot dan nano saja. Tapi coverallnya hamsatnya sekali pakai. Karena yang dikirim itu cuma hamsat atau coverallnya saja. Yang 500 pertama kemudian 500 yang kedua kemarin itu cuma coverallnya, bajunya saja. Tetapi kan harus pakai kacamata Google, harus pakai sepatu bot, harus pakai pelindung ini kan semua itu terbatas.
Jadi itu yang digunakan bisa ulang. Sepatu kan dicuci lagi, didesinfeksi, dipakai Itu masih lagi. bisa dipakai ulang ya Pak? Ya kondisinya memang memaksa seperti begitu. Kalau dibuang tidak dipakai terus mereka pakai apa? Kan logikanya begitu. Jadi kita dalam keterbatasan apa yang bisa kita lakukan untuk memproteksi petugas. Logikanya kan kalau sepatu bot kan bisa dicuci aja, didesinfeksi, dipakai lagi kalau memang terbatas. Daripada dibuang terus habis itu mereka pakai apa? Berarti sekarang memadai ya Pak APD untuk tim medis? Ya. Memadai ya? Kalau mau bilang memadai tidak memadai karena logikanya itu kan barang-barang itu sekali pakai gitu. Cuma kan memang kondisinya seperti itu jadi mau bagaimana? Dok, izin Kita dok. menyesuaikan saja. Kita sudah bisa memberitakan bahwa dari hasil pemeriksaan rapid test penumpang pesawat 24 Maret itu sudah positif, sudah bisa kita beritakan seperti itu kan? Ya. Sudah bisa kita beritakan tes. Iya, saya sampaikan tadi toh. Ya artinya sudah jangan sampai artinya ini kan melalui pemeriksaan dari Bangkes ya. Cuma persoalannya kan kita tahu lah pemahaman masyarakat kita beda gitu ya. Untuk menyatakan seseorang itu positif COVID itu bukan dasarnya rapid test. Yes. Dasarnya itu pemeriksaan PCR di Litbangkes. Ketika PCR rapid testnya misalnya kalian angkat bahwa yang bersangkutan positif COVID dan pemahaman masyarakat tidak seperti yang saya sampaikan kan jadi blunder nanti jadinya. Mereka sudah menganggap bahwa yang bersangkutan sudah positif COVID. Padahal rapid test itu cuma untuk screening awal saja. Screening awal ya. Iya, tapi untuk diagnosis pasti bahwa dia Memastikan, terinfeksi ya. atau tidak tetap dengan PCR. Ya, gitu. positif dan tidaknya pasien Iya. ini masih menunggu hasil dari. Masih menunggu hasil iya, seperti begitu. Tapi sudah bisa kita beritakan ya dok. Ya. Artinya sudah bisa bahwa dari hasil rapid test itu kan. Silakan, tetapi menurut saya harus diberikan pemahaman yang Oh, baik siap, sehingga siap. jangan sampai masyarakat justru salah Paham, paham. ya, Itu ya. yang maksud saya seperti begitu. Dokter yang tadi itu kan 54 yang diperiksa terus satu yang dari hasil rapid testnya itu positif. Iya. Nah yang 53 itu apakah dia harus karantina mandiri karena walaupun negatif atau gimana? Enggak, yang negatif itu karantina rumah, isolasi Karantina mandiri mandiri. di rumah. Iya. Iya. Isolasi mandiri di rumah nanti 10 hari kemudian disuruh kembali untuk periksa lagi. Itu Sejak prosedurnya begitu. sejak pemeriksaan. Iya. Jadi misalnya dia pemeriksaan hari ini Puskesmas. negatif, 10 hari kemudian dia harus datang lagi untuk pemeriksaan keduanya. Karena yang negatif itu standarnya harus diperiksa 2 kali. Sedangkan yang positif itu karantina, kemudian nanti kita ambil sampelnya, swabnya untuk kita kirim ke Litbangkes untuk konfirmasi. Rapid test itu pemeriksaan prosedurnya bagaimana Pak? Pemeriksaan darah kah atau bagaimana? Iya, sadar. Darah saja. Oke dok, Ya. terima kasih banyak lagi. Oke. Paham. Terima kasih dok. Iya. Dok, rapid testnya di rumah sakit kan? Iya. Mobilitas.